gebukin orang begini enak banget. Oke, hari ini saya bersama Kang Aceng. Dia seorang barista, dia seorang teknisi mesin ya Kang ya. Nah, dia mesin kopi, Mesin kopi ya, mesin kopi. bukan mesin motor. Bukan mesin motor. Jadi banyak teman-teman yang mau milih biji kopi, mau ngopi, banyak yang nggak tahu nih. Nah, sekarang bagaimana memilih biji kopi yang benar, masaknya seperti apa? Ya, ini ada pakarnya. Kang Aceng, bisa cerita ini misalnya saya ini pemula, mau Oke, ngopi. siap. Kopi apa aja yang bisa diminum buat orang-orang pemula? Oke ya, selamat sore semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam kompak, salam kopi Nusantara ya. Oke ya, untuk kiat-kiat agar kita bisa menikmati kopi ya bagi pemula ya. Kita mesti tahu diri kita sendiri ya. Kita sukanya asam, pahit atau asam manis ya, kayak nano gitu rame ya. Oke. Atau bahkan ada yang mau multi komplek ya. Jadi dari seluruh komponen, item ataupun karakter cita rasa kopi itu terdapat semua di jenis kopi tersebut ya. Maka itu kita harus tahu ataupun harus pandai ya memilih kopi mana yang bakal kita konsumsi ya. Even itu mau robusta, mau arabica, mau liberica, mau excelsa, mau yellow caturra ya, itu semua bisa kita nikmati ya. Dan pastinya dengan takaran-takaran ataupun gramasi yang sudah kita tentukan ya. Ada ketentuannya gitu, gramasinya enggak hanya sebatas cuma asal nyeduh aja ya. Gramasinya harus makanya berapa gram gitu kan. Kemudian rasionya juga harus kita pahami ya. Rasio juga macam-macam gitu kan, dari 1:10, 1:13, 1:15, bahkan ada yang up di 1:17 ya. Nah, untuk pemula ya, saya lebih recommendednya ada yang low body ya, kemudian low acidity ya, untuk yang pemula ya. Terutama itu intinya di low body sama low acidity. Biasanya itu terdapat pada dua jenis kopi tersebut ya, antara arabica dan robusta ya. Untuk melihatnya apa? Low acidity sama low body itu ya. Kita melihat dari level roastingnya. Nah, kita pastikan lagi level roastingnya ya. Misalkan level roastingnya yang light roasting ataupun light medium Atau dark. atau dark roast Dark ya. roast, ya. Ya, otomatis ya dengan light roasting itu pasti karakter cita rasa acidity-nya itu bakal lebih tinggi ya. Kemudian yang medium, nah itu bakal main di middle, di tengah ya. Untuk acidity bisa medium, kemudian bodinya juga bisa medium gitu kan. Nah, bagi yang tidak suka asam ya, bisa ambil level roasting yang di medium city atau dark roast, sekalipun itu nggak ada masalah buat yang nggak suka asam ya. Takutnya yang nggak suka asam ketika bagi pemula itu bakal akan terjadi kontaminasi asam lambung di dalam ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu dari proses roastingnya ya, mau ambil yang light roasting tingkat keasamannya mungkin pasti lebih tinggi, atau yang slow medium ya, balance di tengah ya, body sama acidity-nya itu bakal balance ya, nggak terlalu asam, nggak terlalu pahit, atau sama sekali tidak ada asamnya, yang tadi yang dark roast ya, yang tadi seperti abang saya bilang ya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, lanjut Nah, Bang. ini kan ada arabica, robusta. Perbedaannya, Oke. Kang Aceng. Untuk arabica dan robusta ya, perbedaan dari sisi karakter ya. Untuk dari karakteristik, untuk si arabica ya, secara intensitas acidity-nya dia bakal lebih tinggi ya. Jadi high acidity ya. Nah, kalau untuk si robusta sendiri ya, dia intensitas acidity-nya itu adalah rendah ya. Jadi low acidity ya untuk arabica. Jadi jangan ketukar di teman-teman. Arabica itu katanya tidak terlalu asam, robusta sangat asam. Nah, itu kebalik ya, jangan kebalik ya. Yang di arabica itu acidity-nya sedikit atau low acidity, tapi bodinya ataupun tingkat kepahitannya itu yang lebih tinggi, yang lebih dominan. Seperti itu teman-teman. Oke, yang cocok buat kopi susu itu arabica atau robusta? Oke ya, yang cocok untuk kopi susu atau untuk kopi susu ya robusta atau arabica ya tadi ya. Untuk rekomendasi ya, yang low cost ya, low budget ya, low price itu di robusta ya. Untuk kopi susu ya, baik itu kopi susu gula aren ataupun flavor latte ya, itu yang low costnya itu di robusta ya. Jadi biasanya itu robusta udah ketemu susu, ketemu gula aren, itu bakal luar biasa enaknya ya. Adapun yang teman-teman misalkan sukanya dominan ke arabica, bisa aja pakai kopi arabica, tapi ada
opsinya di situ bisa bermain di level roasting ya. Misalkan kita main di level roastingnya agak sedikit naik, agak dark ya, kayak tadi ya. Ada medium city atau full city atau naik sekaligus ke dark roast. Itu bisa menggunakan Arabica ya. Nanti tergantung marketnya masing-masing ya Bang ya. Oke. Itu dalam prosesnya kan ada yang pakai mesin, ada V60 atau pakai tubruk. Nah sebenarnya kopi yang ideal itu dimasaknya dengan jenis apa, Kang Aceh? Oke, kopi yang ideal ya dimasaknya dengan jenis apa? Oke. Ya untuk perlengkapan ya, untuk alat seduh kopi ya, itu sebetulnya kondisional aja ya, kondisional ya. Boleh menggunakan alat seduh manual, boleh juga menggunakan kopi mesin ya. Disesuaikan aja ya. Dan tentunya itu dengan ketentuan-ketentuan ataupun dengan rumusan-rumusan yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi boleh-boleh aja ya mau menggunakan manual, kita bisa bikin espresso. Kalau misalkan kita tidak ada kopi mesin gitu ya, jadi bisa menggunakan espresso. Dan jangan lupa ya, dengan menggunakan yang manual, bikin espresso itu biasanya di rasionya itu saya kasih bocorannya biasanya di 1:2 ya. Atau misalkan kalau mau lebih bold lagi, lebih pahit lagi ya, lebih tajam lagi karakter kopinya untuk espresso di manual itu main di 1:1,5 ya. Ini maksudnya apa sih 1:2 ini gimana? Oke teman-teman ya, kita banyak yang nggak tahu nih masalahnya. Kita kupas lagi ya. Untuk rasio atau skala banding ya, misalkan tadi ya 1:10, 1:13, 1:15 ya. Atau bahkan yang barusan ya untuk espresso rekomendasinya di 1:2 atau 1:1,5 ya. Artinya itu satunya itu adalah 1 gram kopi ya. Dan poinnya ya setelah 1:10 ataupun 1:2 tadi ya untuk espressonya, berarti 1 gram kopi itu sama dengan 2 mili air. 2 mili air, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pakai gramasi kopinya 10 gram, berarti tinggal dikali 2 aja. Berarti air yang diperlukan untuk memasak ataupun mengekstrak kopi yang bakal teman-teman jadikan espresso itu adalah 10 mili air ya. Kalau menggunakan 20 mili air ya kalau menggunakan kopinya 10 gram ya, seperti itu teman-teman ya. Kan satu hal lagi yang untuk tadi P60 ya yang tadi abang saya bilang ya, rekomendasinya adalah di 1:15 ya. Berarti yang standar rata-rata ya di 15 gram standar KP itu biasanya 1 gram kopi menggunakan 15 mili air ya, seperti itu teman-teman caranya. Nah ini kan banyak ada Kang Aceh kan tentu lidahnya ini udah bisa ngerasain kan ya antara kopi tubruk, V60 sama pakai mesin nih Kang. Perbedaan antara ketiga itu bisa dijelasin nggak? Oke ya, untuk perbedaan dari karakternya ya yang menggunakan kopi mesin ya terutama di espresso ya. Di espressonya dulu nih ya. Untuk menggunakan kopi mesin ya, untuk karakteristik espresso yang dihasilkan itu biasanya dia lebih intens ya, lebih ke ekstraks ya. Karena pressure-nya lebih perfect, tekanannya ya. Lebih luar biasa biasanya di karakter full body-nya, fruity-nya, sweetness-nya itu bakal ekstrak di situ keluar semua ya. Beda halnya dengan yang menggunakan seduh manual. Kayak semacam P60 atau French press gitu kan. Itu biasanya karakter kopinya sebetulnya sih tetap keluar, cuman gitu dia tidak terlalu kuat ya. Tidak terlalu intens, jadi lebih ke natural aja gitu ya, alami gitu, alami ya, sama halnya seperti kita menyeduh kopi tubruk. Nah, dan sebetulnya kopi tubruk itu adalah tubruk is the real coffee ya. Itu betul-betul natural banget ya, alami banget, betul itu abangku ya. Jadi karakter-karakter yang diseduh manual betul-betul alami ya. Sama seperti hampir mendekati ke ekstrak espresso kopi mesin ya. Jadi dengan gilingan yang halus, suhu airnya di 90 atau 95 derajat ya untuk seduhan kopi tubruk manual itu bakal lebih intens lagi cita rasanya, lebih alami lagi ya. Dan lebih mudah untuk dinikmati ya. Apalagi buat pemula-pemula nih ya, takutnya dengan menggunakan kopi mesin ekstrak espressonya itu terlalu kuat ke lambung kita. Takutnya nggak biasa dia, kabur langsung kaget gitu ya. Kopi apa nih katanya. Tapi yang cocok adalah kopi tubruk. Nah, kita ngebahas kopi tubruk nih Kang Aceh. Siap. Kita juga harus tahu grindernya ukuran berapa, suhunya berapa, didiamkan dalam suhu hangat itu berapa. Oke ya, untuk kopi tubruk nih kita bahas kopi tubruk ya. Sebetulnya ya kopi tubruk itu dengan bahasa kita ya, dengan bahasa Nusantara, bahasa interlokal ya.
Itu tubruk itu sebetulnya awal kata dari kata true sama brew. Oke. Ya, Oh, itu itu dari maksudnya. bahasa. Gua baru tahu Nah, nih. itu dari bahasa orang Ottoman sama orang VOC sedang berdiskusi tentang bisnis rempah waktu itu ya. Wah, Jadi iya. mereka bilang itu true brew ya, karena belum ada kopi mesin ya. Iya, iya. Jadi true itu sejati atau sebetulnya ya. Brew ya brewing, menyeduh Brewing. atau menyiram ya. Jadi Oke. menyiram dengan yang sesungguhnya ya. Nah itu awal katanya kopi tubruk. Nah yang didengar sama orang-orang Jawa waktu itu ya, Tubruk-tubruk. sama kacung-kacung itu tubruk katanya gitu. Padahal tubruk. Tubruk. Nah, Wah, itu aduh. historinya ya. Iya, ini Oke. gara-gara channel ini nih kita ngobrol sama tukang kopi, gue baru tahu kopi tubruk. Gue pikir kopi tubruk tuh Kang main tubruk-tubruk aja gitu. Nah, itu, oh, ya. ternyata true brew. True sama brew ya, True dua sama kata brew. tuh, dua suku Oh, kata ya, wah. true sama brew ya. Harus ingat ya. Ya, walaupun ya secara visualnya, secara prakteknya ya, betul ya kita ngelihat kopi, kemudian air panas, Ya. kemudian biasanya ada gula, kemudian ada sendok. Ya. Nah itu beradu bunyi, nah itu dibilangnya tubruk tuh, jadi berbenturan atau Ya, bertubrukan. Tubruk-tubrukan. Oke. Untuk pemula, Nah pemulanya. pemilihan biji kopi yang ideal itu jenis apa? Arabica dan Robusta itu jenis apa yang buat awalnya? Satu itu. Yang kedua, Ya. ukurannya berapa gram, Kang Aceng? Oke ya, untuk jenis kopinya ya buat pemula, ya, mau Arabica mau Robusta itu sebetulnya nggak ada masalah, boleh-boleh aja Oke, ya, ya. boleh-boleh aja, tergantung seleranya ya, suka asam atau tidak suka Ya. asam seperti tadi ya. Kalau suka asam monggo silahkan Arabica, tapi kalau nggak suka asam rekomendasikan ke Robusta, Robusta. ya. Nah untuk gramasinya ya, untuk gramasi ya standarnya buat bikin kita jadi tubruk itu rata-rata itu 8 sampai 10 gram ya. Oke. Dengan kalau buat tubuh konsumsi itu biasanya size grainnya itu halus ya atau fine Oke, ya. Fine Ini yang grain penting nih, ya. ini yang penting nih. Ya. Ya. Jadi jangan disamakan antara tubruk buat konsumsi sama tubruk buat cupping. Oh, oh. Beda Beda ya. gimana? Nah, kalau tubruk buat cupping itu biasanya lebih coarse, lebih kasar ya. Oke. Lebih kasar lagi di atas gilingan medium. Ya. Seperti itu ya. Oke, Bang. Ya. Bisa nggak dijelasin sekarang kopi apa yang lagi in di Indonesia? Oke ya, untuk saat ini ya yang sedang in banget di Indonesia adalah jenis kopi-kopi dari Arabica yang tiga macam proses pasca panen ya. Itu lagi hits banget ya saat ini ya. Yang sedang hits di kalangan anak-anak muda kekinian ya, Ya. yang mereka udah mulai menggemari kopi-kopi yang diseduh secara manual, terutama secara P60 ya. Oke. Ya biasanya itu kalau di kita sendiri ini di dunia kopi pasar santai ya, itu yang sedang hits itu satu yang natural proses ya, Ya. kedua yang anaerob proses ya, ketiga yang ketiga itu yang winey proses ya. Nah ini lagi hits banget di dunia kopi ya, jadi berebutan banget nih anak-anak muda ya, saling mendapatkan stoknya itu ya, karena emang cepat banget habisnya ya. Dan saat ini juga ya ada kopi yang spesial banget nih, ada kopi spesial Apa tuh? banget Yang spesial ya, Kang? Kopi Java Pringer ya, atau kopi the bestnya dari Jawa Barat. Oke. Ya. Dari mana? Dari mana tuh? Kenapa saya bilang the best ya? Ini kopi sudah bisa kita nikmati di kalangan kopi Nusantara ya. Kalau dulu emang buat kualitas ekspor ya, kita buang keluar semua. Nah sekarang udah kita bisa nikmati di sini ya. Kopi juara 1 2016 di Atlanta ya. Dari Indonesia. Namanya kopi Gunung Puntang ya, dari Jawa Barat ya. Gunung Oke, Puntang betul. sempat menjuarai dunia. Ya, sempat menjuarai juara 1 dunia di Atlanta, Di Atlanta. ya pada tahun 2016, dan sekarang kopinya sudah hadir di dunia kopi pasar Santa. Harganya sangat terjangkau Sangat ya, terjangkau. dan kawan-kawan semua nanti bisa ngicip dulu di sini, bisa tester dulu ya Oke. untuk cita rasanya. Oke Nah, ya. inilah kelebihan dunia kopi ya. Ya, Kang Aceng oke. ya. Ya, betul, Kita ya. bisa beli binnya di sini, kita bisa bijinya, kita bisa nyicipin gratis lagi. Gratis sepuasnya. Sepuas loh. Nah, tapi Nggak beli pun nggak jadi, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kita bahagia di sini. Nah, oke? itu dia. Kalau mau cari kopi yang bener itu adanya di dunia kopi. Letaknya di Pasar Santa, Jakarta. Lantai basement Selatan. ya, Lantai Jakarta basement. Selatan ya. Siap. Terakhir Kang Aceng, Siap. tips buat kopi pemula sama yang sudah bangkotan nih ngopinya nih. Tipsnya seperti apa? Oke ya, untuk pemula dan yang sudah senior-senior kopi ya, udah yang bisa menikmati atau pecinta kopi ya. Terutama untuk pemula ya, hindari konsumsi kopi yang berlebihan. Oke. Ya, hindari konsumsi kopi yang berlebihan. Artinya apa ya? Pastikan gramasinya ya, jangan asal sendok
Oke. ya. Jangan asal sendok ya, yang tadi saya rekomendasikan 8 sampai 10 gram ya. Untuk seduhan-seduhan manual ya. Nah, kemudian buat yang sudah senior-senior ya, jangan lupa tetap memandu, tetap berbagi sama yang junior-junior, sama yang pemula-pemula ya. Indahnya berbagi, indahnya kebersamaan, indahnya kopi Nusantara. Adanya di situ, ya. dunia, Adanya di dunia kopi, ya. Pasar Santa. Oke. Ya, pemirsa semuanya, ini baru tentang kopi. Jadi kita banyak yang kita bicarakan dengan Kang Aceng ini ya, tentang pemilihan biji, terusnya tentang industri kopi ya. Siap. Tentang apa namanya? Proses pembuatannya. Tentu Kang Aceng akan bisa jelaskan di video-video selanjutnya. Tonton terus, tontonin Siap. terus video di channel Haidar. Sampai jumpa lagi di Sampai video jumpa lagi. berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam kopi Nusantara. Cakep.